teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni faqih. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita games dulu. Ya, silakan berdiri. Kita games dulu ya, biar tambah semangat. Aturan mainnya, dengarkan. Aturan mainnya ikuti kata-kata saya. Betul ya? Apa aturannya? Ikuti kata-kata saya. Jadi kalau saya bilang ayam, 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 kalian juga bilang ayam, ayam. Kalau saya bilang kucing, ayam, kalian juga bilang kucing, ayam. Oke, kita mulai. Ayam, ayam, ayam. Kucing, ayam. Batu, bata. Ada berapa batunya? 2. Masih kurang konsentrasi. Aturannya ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Oke? Siap? Oke. Ayam batu. Ayam kucing, ayam bata. Batu. Ada berapa batunya? 5. Oke, yang tidak konsen gimana? Amin. Siapa? Berbiasa. Ulangi satu kali lagi supaya kompak. Ayam bebek. Berapa batanya? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan dihitung. Ya, ini untuk supaya kita sama-sama. Ya, hari ini kita masukin bab 3 ya. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, sudah masuk di bab baru. Nah, kemarin ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu? Masih materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, Amin. Silakan berdiri yang Sebelumnya adalah tentang sistem ekonomi. Ya. Materi kita sebelumnya adalah tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Ada yang masih ingat? Ya, Amin. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dengan lembaga pemerintah dalam suatu negara. Ya, jadi sistem ekonomi adalah suatu sistem yang menjalannya dengan pemerintah dalam menjalani kehidupan bernegara. Oke. Kemudian pada pembelajaran hari ini saya atau ibu menggunakan model problem based learning ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan kalian suatu masalah dari video itu. Kalian bisa menyelesaikannya nanti di dalam LKPD ya, berdasarkan video yang kalian tonton sebentar. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kita akan bahas hari ini adalah setelah menyimak video, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produksi, distribusi, konsumsi dengan tepat. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menghitung biaya produksi, penerimaan, dan laba dengan benar. Setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menganalisis kegiatan ekonomi dalam perekonomian dengan tepat. Dan setelah melakukan diskusi, siswa mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang untuk keterampilannya, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan media lisan dan tulisan. Oke. Materi yang pertama adalah ini ya, produksi. Nah, sebelum kita lanjut di dalam materi, ibu mau kasih tontonan kalian ini.
Kegiatan Jual beli. jual beli. Selain jual beli apa lagi? Menangkap ikan, nelayan. Menangkap ikan. Selain menangkap ikan apa lagi? Distribusikan ikan. Terus apa lagi? Menjual ikan. Ya, distribusi menjualkan ikan ya kan. Terus selain distribusi apa lagi? Dibuat berbagai macam sayur. Apa? Dibuat berbagai macam. Diolah menjadi Hidangan. hidangan. Kemudian setelah diolah diapakan? Konsumsi. Berarti ada berapa kegiatan itu? Ada? 5. Kalau dalam kegiatan ekonomi misalnya tadi menangkap ikan. Menangkap ikan itu dalam kegiatan ekonomi disebut apa? Produksi. Apa itu produksi? Yang menghasilkan barang dan jasa. Apanya? Maksudnya? Membuat barang dan jasa. Kegiatannya Menghasilkan angkat tangan. Kegiatannya barang dan jasa. oke, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan Jasa. Kemudian selain produksi, apa lagi tadi? Distribusi. Distribusi apa itu? Yang menyalurkan. Yang menyalurkan. Kalau dalam video tadi disalurkan lewat apa? Lewat perut terus? Dibawa ke pasar atau ke pabrik. Ya, dibawa ke pasar menyalurkan. Kemudian setelah didistribusikan, dikonsumsi. Dan sebelumnya dimasak dulu ya, diolah dulu. Nah, konsumsi itu apa sih? Mengurangi. Menghabiskan. Menghabiskan. Menghabiskan barang dan jasa. Mengurangi. Kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan Jasa. oke. Itu bukan hanya di dalam pabrik ya, tapi kegiatan memecah batu juga termasuk dalam kegiatan produksi. Kalau tadi menangkap ikan juga memproduksi. Kemudian apa lagi contoh kegiatan produksi yang lain? Membuat tahu tempe. Ya, membuat tahu dan Tempe. Oke. Nah, dalam memproduksi ini ada dua hal yang yang diproduksi. Ada yang memproduksi barang, ada yang memproduksi Jasa. Produksi barang berarti ada produknya. Dan kalau produksi jasa itu seperti apa? Ya, yang menawarkan tenaga. Contohnya kuli bangunan. Selain kuli bangunan apa lagi? Ojek, supir mobil apa lagi? Kerja toko. Kerja toko. Ya, jaga toko bisa. Kemudian apa sih tujuannya dari kegiatan produksi ini? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, supaya kita bisa memenuhi kehidupan kita untuk keperluan kita ya. Kemudian apa sih produksi itu? Kegiatan menambah. Kegiatan ya menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Misalnya tadi produksi tahu dan tempe. Ya, dari kedelai bisa diolah menjadi tahu dan tempe ya. Kemudian produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ada 4. Apa saja? Ada faktor alam, ada tenaga kerja, ada modal, ada kalau jumlahnya tetap ya, meskipun berapa banyak pun jumlah produk yang dihasilkan itu biayanya tetap. Nah, kalau biaya variabel apa? Jumlahnya bervariasi. Silakan, siapa namanya? Anissa? Biaya yang bervariasi secara proporsional dengan murni jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis. Ya, biaya yang biaya yang jumlahnya banyak sedikitnya biaya itu tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan. Jadi kalau semakin banyak produk yang dihasilkan, jumlah biayanya juga akan semakin banyak. Berbanding terbalik ya, kalau biayanya sedikit berarti jumlah yang dihasilkan juga akan
tambah CC. FC itu fixed cost ya. Dia tetap, kemudian tambah variabel cost itu adalah variabel biaya variabel. Jadi untuk mendapatkan biaya total, biaya variabel apa? Mendistribusikan barang atau jasa. Dari mana ke mana? Dari tangan produsen ke tangan konsumen. Oke. Nah, siapakah pihak distribusi itu? Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa? distributor. Kalau produksi disebut apa? Produsen. Oke. Nah, faktor-faktor produksi ini juga ada 4. Ada produk, ada pasar, ada produsen, ada perantara ya. Jadi produknya dan perantaranya, distributornya ya. Kemudian konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan Kegiatan yang mengurangi. Kegiatan mengurangi atau menghabiskan? Jasa. Oke. Nah, ciri-ciri benda konsumsi ada 3 nih. Yang pertama, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya, kalian mau makan nasi kuning di warung tante di sana, apa yang kalian korbankan untuk mendapatkan nasi kuning itu? Jajan kalian ya. Jadi untuk memakan nasi kuning kita juga mengeluarkan uang. Jadi kita sudah melakukan pengorbanan ya. Oke, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian belanja nasi kuning untuk apa sih? Makan. Supaya apa? Supaya bisa kenyang. Kalau kenyang bisa beraktivitas kembali supaya konsentrasi. Kalau kalian lapar kan kalian gimana? Ya, lemas, tidak konsentrasi mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, manfaat nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus ataupun berangsur-angsur. Jadi kalian makan langsung satu kali habis enggak? Tidak. Pasti bertahap ya. Jadi itu semua butuh proses dalam konsumsi. Nah, tujuan kegiatan konsumsi apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Tujuannya konsumsi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi di sini ada 7. Yang pertama ada pendapatan. Nah, saya mau tanya, kenapa pendapatan menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsi? Ada yang bisa jelaskan? Ya. Kenapa pendapatan bisa mempengaruhi atau termasuk dalam faktor konsumsi? Coba. Misalnya begini, kalau uang kalian 10.000, kalau dengan uang 10.000 kalian bisa belanja berapa nasi kuning? 2 porsi. Kalau uangnya kalian 15.000? 3 porsi. Kalau uangnya kalian 5.000? 1 porsi. Nah, apa tuh yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan ini? Apa? Silakan. Jika pendapatan berkurang maka konsumsi akan tidak terpenuhi. Jika pendapatan berkurang, Maka daya konsumsi akan berkurang. terus kalau misalnya jika pendapatannya berlebih atau banyak, bagaimana konsumsi? Maka kebutuhan ekonomi atau konsumsi dapat tercapai. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi, jika pendapatannya kita banyak, otomatis kebutuhan kita dalam mengkonsumsi suatu barang juga akan meningkat. Nah, berbanding terbalik kalau kebutuhannya kita pendapatannya kita sedikit, gimana? Kurang. Berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita juga gimana tuh? Kurang. Akan? Kurang. Oke. Kemudian tingkat harga barang atau jasa, bagaimana tuh? Coba. Harga barang dan jasa diangkat semakin rendah tingkat konsumsi. Sedangkan semakin rendah harga barang dan jasa akan makin tinggi tingkat konsumsi. Ya, jika harga barang atau jasa
tinggi, maka tingkat konsumsinya kita untuk untuk mengkonsumsi barang itu cenderung lebih sedikit. Karena kita lebih cenderung memilih yang murah. Kalau harga barang itu murah, gimana? Maka tingkat konsumsi kita akan lebih meningkat atau lebih tinggi. Ya, oke. Kalau yang ketiga ini, perkiraan harga pada masa datang gimana tuh? Bagaimana? Kalau perkiraan harga pada masa datang, misalnya nih, sebelum Idul Fitri kan harga-harga pada naik, ya kan? Nah, ibu-ibu cenderung lebih cepat membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan, misalnya bumbu, pakaian, karena kalau semakin dekat hari hanya, maka harga barang itu akan juga semakin mahal. Makanya sebelum hal itu terjadi, dia lebih mendahulukan atau lebih cepat lebih cepat untuk memperoleh barang tersebut, ya. Jadi dia berkira harga ini akan naik, akan datang. Jadi dia akan buru-buru untuk membeli barang tersebut, ya, sebelum hari hanya. Kemudian yang keempat ada selera. Selera, misalnya gimana dengan selera? Dua, ya. Jadi semakin kenyang kalian, berarti semakin rendah angka yang kalian miliki, berarti tingkat kepuasannya akan menurun. Kalau misalnya dalam keadaan lapar, berarti angka yang kalian kasih adalah angka yang tinggi, berarti tingkat kepuasannya adalah baik. Kemudian yang kedua, pendekatan original, tingkat kepuasan dinyatakan dengan peringkat. Dinyatakan dengan peringkat ini maksudnya bukan dengan angka, tetapi melalui kata-kata. Misalnya, puaskah Anda mengkonsumsi nasi kuning tersebut di saat kalian makan? Puas. Jawabannya adalah puas. Puas, tidak puas, atau kurang puas, ya. Jadi itu menggunakan peringkat, ya. Nah, silakan kalian tonton video ini dulu. Usai sudah perjuangan Stupena menjaga reputasi agar tetap unggul. Sulit kali ini pabrik pupuk yang dia bangun di Kebonjeruk Jakarta Barat berhenti beroperasi. Pabrik pupuk ya, kalau minyak goreng biasa kemungkinan bisa tutup karena memang biaya produksi untuk memakai minyak kemasan ditambah mensubsidi kos biaya operasionalnya untuk di menjauhi Pontianak Kalimantan Barat masih saja beda di apapun ada. Dengan sisa modal yang ada, dia terus bertahan walau nyaris tak menerima untung. Kondisi sekarang ini memang bagi kami yang usaha kecil begini, yang modal kecil begini, seperti ini dan modal kecil memang terasa sekali bagaimana yang jujur aja kalau berbicara masalah untungnya itu sudah minim sekali, malah mungkin sudah tidak ada. Adan dan Supena mungkin menjadi satu di antara ribuan pengusaha pupuk di tanah air yang amat tergantung pada minyak goreng. Mereka membutuhkan sekitar 300 liter minyak goreng dalam sehari. Jadi tak heran jika harga minyak goreng naik 100%, apalagi tak ada di pasaran, pilihannya hanya satu, mengibarkan bendera putih, berhenti berproduksi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya. Apa yang kalian amati dari video itu? Apa? Masalah apa? Kenaikan minyak harga. Kenaikan minyak goreng yang menyebabkan apa? Langka. Kenaikan minyak goreng yang menyebabkan apa? Pengusaha bangkrut. Terancam bangkrut. Ya, perusahaan atau produsen kerupuk ini terancam Bangkrut. Oke. Kemudian kita tonton lagi video yang kedua.
Rekan-rekan kedelai tentu menyulitkan para pengrajin tahu tempe. Di antaranya yang banyak terdapat di Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat. Kondisi ini lebih menyulitkan lagi karena di saat yang sama minyak goreng harga 14.000 per liter masih sulit didapat. Sementara untuk memproduksi tahu dibutuhkan minyak goreng yang sudah sedikit. Ada sepi, bagaimana, minyak mahal, dibuat penghasilan saya ini dari mana, bagi ajakan, yang ada modal habis buat makan, berkurang lah, untung. Oke. Video yang ini yang kedua tentang apa? Kacang kedelai mahal. Kacang kedelai yang apa dampaknya? Seperti kenaikan minyak. Dampaknya kacang kedelai itu mahal, dampaknya kepada produsen apa? Apa? Tidak bisa memproduksi tempe lagi ya, karena mereka bingung. Tidak menutup apa namanya? Tidak menutup modal mereka, malah rugi ya. Kemudian coba kita nonton lagi video yang ketiga. Menurut sopir, antrean untuk mendapatkan BBM jenis solar mulai terjadi sejak pagi di SPBU. Bahkan mereka terkadang harus menunggu hingga besok pagi untuk mendapatkan solar. Sopir mengaku antrean BBM jenis solar sudah terjadi sejak pekan lalu lantaran mereka mengantarkan bahan solar. Sementara stok solar dari Pertamina ke SPBU hanya 8.000 liter sehari. Saat mengantre, sopir diberikan nomor antrean ke SPBU. Biasanya semua antri tapi tidak pakai meja pada makanan kuota tidak cukup. Dan kenapa bisa terjadi? Kalau posisi antrian ini sekarang dari kemarin sore, kalau dari siang ini mulai dari siang ini antri jam 10 malam pakai kelompok. Jadi dari kuota mendatangkan sudah pernah antrian sudah kurang lebih 1 minggu lebih. Oke, apa yang kalian simak dari video itu? Susah mendapatkan solar. Susah untuk mendapatkan solar. Apa dampaknya? Dampak paling sulit. Mobilnya tadi ngapain aja? Ngantri. Karena susah dapat solar, makanya mobilnya atau sopir itu mengantri bahkan berhari-hari ya. Oke, video terakhir. Pandemi virus corona telah membuat dampak besar bagi tenaga kerja di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui sudah mulai kesulitan dan merumahkan puluhan ribu karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan ada lebih dari 16.000 pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dikutip dari tribunnews.com dari data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, hingga Sabtu 4 April 2020, ada sebanyak 88.835 pekerja atau buruh yang telah melaporkan terdampak COVID-19. Lebih detail, dampak corona di Jakarta telah membuat 11.104 perusahaan mengalami kesulitan. Hasilnya sebanyak 72.770 orang pekerja dirumahkan tanpa mendapatkan bayaran. Sebanyak 16.065 orang bahkan mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan yang terdampak COVID-19 tersebut juga diminta mengisi formulir sebagai pekerja yang terdampak COVID-19. Di video ini apa yang kalian lihat?
Jadi berdasarkan video itu kalian menyelesaikan masalah atau memberikan solusi dari kejadian video-video tersebut ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1 untuk videonya tadi produksi kerupuk ya. Kelompok 2 produksi tempe tahu, kelompok 3 distribusi, kelompok 4 konsumsi. Sudah dilihat nama-namanya? Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Oke, coba diperhatikan LKPD-nya di halaman kedua, coba buka. Di halaman kedua, coba buka. Ya. Ketiga, sorry. Ya, di situ kan ada pertanyaan dari masalah yang ada di video tersebut. Nah, kalian saya minta untuk menyelesaikan atau memberikan solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan dari video tersebut ya? Misalnya sesuai dengan kelompoknya. Yang kelompok 1 tadi tentang video produksi kerupuk. Berarti kalian jawab yang di bagian kolom pertama itu. Ya, yang di kolom pertama. Begitupun di kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti produksi yang kedua. Kemudian yang kedua ketiga. Oke, bagian distribusi kalian yang di sini. Yang keempat, nanti di kolom keempat. Oke, Ibu akan membagikan kertas karton juga. Jadi selain diisi di LKPD, kalian juga menuliskan jawaban kalian di sini supaya nanti pas presentasi enak gitu. Jamin. Jadi kamu kegiatan apa? Jadi pertama kamu solusinya dari video itu apa? Jika kalian sudah dituliskan kalian agar usaha tempe atau tahu tetap berjalan tidak bangkrut ya terkait target penjualan yang kami bisa kamu tuliskan di sini pakai spidol supaya nanti dipresentasikannya teman-teman juga bisa lihat. Sini ada masalah, ada yang ditanyakan. Sudah paham pengerjaannya? Belum ya? Yang mana? Nah, di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah selesai mengerjakan itu, kalian bisa tinggal. Ya. Sini dulu. Ya pakai spidol. Supaya nanti kalau pas presentasi
jawabannya kalian kelihatan gitu. Gampang. Kita masukkan kemana jawabannya. Jawabannya. Ya, tapi bisa juga kalian tulis di sini pengertiannya produksi itu apa, jadi solusinya apa. Ya. Ya, ya jawabannya juga ada di sini. Jadi setelah kamu salin di sini, saya pindahkan jawaban. Kamu salin di sini lagi. Nah, nanti ini untuk presentasi supaya gampang kelihatan semua sama. Tapi kamu kenal sih? Konsumsi. Kamu bisa tulis konsumsi. Kamu solusinya akan dikerja sampai jam 9 ya. Dulu waktu kita simak di video. Kan di video itu kalian mencari solusi karena kamu dari bagaimana solusi kalian dia sudah jadi kertas karton untuk pendukung saja supaya kalian bisa tampil bahwa ini loh jawaban saya supaya lebih jelas bisa dikatakan. Selesai semua? Oke, sekarang kita presentasi ya, tapi saya ambil lot. Kira kelompok berapa nih? 1, 2, kelompok 4. Saya kelompok 4, silakan maju. Silakan maju. Tenang. Ini ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan kondisi terkena PHK atau tidak bekerja lagi dari perusahaan. Sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Solusi yang kami berikan setelah melihat video tersebut, solusi yang kami gunakan untuk
tetap memenuhi kebutuhan meski dengan kondisi bahwa terkena PHK atau tidak bekerja di perusahaan tersebut adalah dengan cara membuat usaha kecil-kecilan di rumah dengan modal seadanya serta membuat atau mendaftar kartu prakerja untuk dapat memenuhi kebutuhan. Itu tadi hasil pencarian kami tentang solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan tentang materi kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan ke kelompok 3. Usaha kecil-kecilan apa yang akan kalian tekuni? Contoh usaha kecil-kecilan di rumah seperti usaha warung kopi. Menurut kami, contoh usaha kecil-kecilan di rumah seperti usaha warung kopi, usaha gorengan, usaha laundry, dan usaha catering. Bagaimana kelompoknya yang kalian diterima? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan duduk. Baiklah, itulah tadi materi tentang kami. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita ambil lot lagi. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil pencarian kami tentang kelangkaan minyak goreng yang dialami pada produsen kerupuk. Baiklah, jika kami sebagai produsen kerupuk, hal yang dapat kami lakukan agar usaha kerupuk tidak mengalami kebangkrutan, yaitu dengan mengurangi biaya operasional. Contohnya, mengurangi ukuran kerupuk atau bahkan kami akan memproduksi minyak sendiri dengan cara tradisional. Contohnya dengan memanfaatkan kelapa agar biaya produksi berkurang. Itulah hasil pembacaan materi kami. Apakah dari kelompok lain ada hal yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jika tidak ada, kami akan menutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok 3. 2. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah sebuah proses dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang atau jasa. Selanjutnya, kami akan memberikan solusi terkait harga kedelai yang semakin mahal. Dikarenakan harga kedelai semakin lama semakin naik sehingga membuat produsen tempe atau tahu terancam bangkrut. Jika kami sebagai produsen tempe atau tahu akan mencari supplier baru agar bisa menjual tempe atau tahu dengan harga dan ukuran yang sama. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Sekarang saya persilakan kepada kelompok lain bila ada pertanyaan untuk kelompok kami. Saya persilakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani dari kelompok 4 ingin mengajukan
kalian tidak mendapatkan supplier itu, apa yang akan kalian lakukan? Jika kami tidak mendapatkan supplier baru, maka kemungkinan besar kami akan mengurangi ukuran tempe dan tahu agar dapat menjualnya dengan harga yang sama. Bagaimana? Terima? Iki? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Oke, gimana? Itulah presentasi kami. Kami akhiri, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok tiga. Silakan maju kalau tiga. Kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pencarian kami tentang solusi agar pelaku ekonomi tetap menggunakan jasa terkait dengan naiknya harga BBM. Dipersilakan kepada teman saya atas nama Isran Setiawan untuk membacakan solusi dari kami. Yang pertama, pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Baiklah, dari video yang kami simak tadi, dapat kami simpulkan solusi tentang antrian karena stok BBM yang terbatas. Untuk mengatasi terkait barang-barang yang didistribusikan dengan naiknya harga BBM adalah salah satunya adalah antrian. Untuk mengatasi antrian tersebut, kita harus lebih pintar seperti lebih cepat datang ke lokasi agar tidak terlambat. Karena jika kita terlambat, maka kita tidak akan mendapatkan BBM. Apalagi sekarang stok BBM terbatas. Oleh karena itu, ada 5 cara untuk mengurangi antrian. 1. Percepat waktu respon. 2. Memiliki semua informasi yang di ujung jari kita. 3. Prioritaskan permintaan pelanggan. 4. Dan pastikan permintaan berakhir di tangan yang tepat. Sudah tadi hasil presentasi kami, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila dari kelompok lain ada yang belum pahami, gimana? Tidak bisa dipahami dari jawaban kelompok 3. Oke. Apabila kalau tidak ada, saya akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok penanganan kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, jadi dari semua jawaban itu sudah sangat luar biasa ya. Kasih aplaus dulu. Kalian sebagai pelaku usaha bisa memberikan solusi dengan baik atas masalah-masalah yang timbul di dalam video tadi. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberi penilaian dari hasil diskusinya teman-teman gimana? Silakan, siapa? Ya, silakan dengan. Dari semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang mana produsen harus pintar mensiasati keadaan agar tetap memperoleh keuntungan di saat harga atau barang semakin naik. Karena tujuan dari memproduksi adalah mencari keuntungan. Setelah kegiatan produksi dilakukan, produsen juga harus segera mendistribusikan barangnya tepat waktu agar tidak mengecewakan konsumen. Setelah didistribusikan, barulah konsumen dapat menikmatinya. Konsumen juga harus berusaha mencari sumber penghasilan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi kalian sudah sangat bagus-bagus semua ya, meskipun tadi masih ada beberapa yang canggung untuk mempresentasikan, tapi sudah saya anggap
Ibu akan membagi link, silakan nanti disimak atau dilihat di dalam grupnya. Kalian menjawab pertanyaan di situ ya. Sampai nomor 10. Ya, silakan dijawab. Langsung jawab di situ. Kalau sudah selesai menjawab, ada paling terakhir itu tulisan finish. Paling bawah, paling terakhir, lembar terakhir tulisan finish, kalian tekan finish. Bu, ini soal langsung jawaban atau langsung jawaban? Nggak usah ditulis, kalian kerjanya lewat HP. Kalian buka linknya, di situ kan ada tulisan LKPD ya kan? Ada nama, ada kelas, kalian isi namamu, kelasmu. Nama sendiri. Belum pilih. Kenapa tidak bawa HP? Ibu kalau izinnya udah. Izin dia 9. Nomor dia berapa? 1. Woi, satu. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran yang sendiri ya. Tepuk tangan untuk Amin sama Arjuna, sama India, sama siapa lagi tesnya Nabia, dan Oke, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Artiantara silakan. Adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Angkat tangan. Isran. Dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa kegiatan ekonomi ada 3. 1 produksi, 2 distribusi, dan 3 konsumsi. Oke, kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Saja. Ada kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi. Kegiatan distribusi, apa itu distribusi? Menyalurkan barang. Kegiatan menyalurkan barang dari mana ke mana? Produsen ke konsumen. Produsen ke tangan Konsumen. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Anissa coba. Anissa boleh. Silakan. Dari pembelajaran
beberapa biaya yang harus dikeluarkan, antara lain biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Selain itu juga kegiatan produksi akan mendapatkan penerimaan berupa laba. Ya, jadi tujuan memproduksi adalah untuk menghasilkan Laba. laba. Nah, untuk menghasilkan laba, kita memproduksi suatu barang itu juga memerlukan namanya pengorbanan. Artinya kita mengeluarkan yang namanya Biaya. Biaya itu ada apa saja? Biaya tetap, Biaya mabel, biaya marginal, biaya rata-rata. Oke. Kemudian untuk kepuasan konsumen dapat diukur melalui dua pendekatan apa saja? Kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal dan Ordinal. Kalau pendekatan kardinal itu dengan apa sih? Diukur dengan angka. Diukur dengan Angka. Kalau ordinal diukur dengan Kualitas. Oke. Untuk pembelajaran kita minggu depan, minggu berikutnya ya, ini tentang pelaku ekonomi. Jadi saya minta kalian baca di rumah, cari materinya tentang pelaku ekonomi, nanti ada tes. Ya, Ya? Bu. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kemudian bisa ketua kelas disiapkan. Duduk siap, gerak. Ucap salam.